Biasa ya. Ngopi yuk. Aduh, ganti. Kelar. Ngopi yuk. Selamat datang di podcast Jack. Coba, Ngopi yuk. Nu biasa lah. Oke. Ngopi yuk. Di mana? Di podcast Jack. Ngopi. Bikin di sini. Bagus gak? Ya, Bagus. opening gak? Bagus. Katanya mau diganti. Ya. Bagusnya gimana? Biar seneng aja sih. biar Anda seneng aja sih gitu. Ya, para penonton semua, setelah sekian lama tidak ada video lagi, sekarang ada video lagi. Ya, gabut. Edisi gabut. Edisi gabut. Emang cari moodnya itu loh sangat Susah. sulit gitu ya. Ya, kembali lagi di saya podcast Jack bersama saya Muhammad Hikal Jaki. Untuk sekarang narasumber atau teman ngobrol kita adalah masih tetangga saya. Ya, masih. Jadi sekarang tetangga dulu semuanya, teman-teman dekat, nah baru keluar orang lain gitu. Ya. Ya. Insyaallah lah. Insyaallah. Ya, ini adalah Nizar Hizam Nazarudin. Hai guys. Ya, untuk ininya apa nama IG-nya? Yesterday Ninja. Yesterday Ninja. Di follow jangan lupa. Iya. Follow back ya. Ya, fallback Follow back nanti di follow back kalau DM sih. Nah, dia itu adalah teman saya dari waktu kecil banget, bisa dibilang Teman sejak orok ya. Teman sejak orok. Ya, teman sejak Teman orok. sejak orok. Terus bersama sampai sekarang. Gitulah. Ya, bisa mengikuti selak beluk kehidupan. Nah, lika-liku kehidupan. Ya, jadi udah pahit manis sama-sama gitu. Iya, pahit manisnya sama-sama. Nah, jadi gitu. Ngomong-ngomong nih, tadi kan kata ente-nya. Ya. Biasalah ente. Ente aja lah. Biasa. Biar humble gitu. Ya. Ente. Ya. Jangan lo gue nanti ada yang ngomong. Nanti ada yang ngomong. Iya. Sudah Banyak yang pakai lo gue, aduh geli banget gitu. Ya, karena orang Malangbong. Karena orang Malangbong Nah. pakai lo gue. Nah, kan nama IG-nya Yesterday Nijar. Kan? Yesterday Nijar. Yesterday Nijar dengan arti Nijar yang kemarin. Kenapa bisa gitu? Di nama Yesterday Nijar. Sebenarnya spontan aja Pak sih sebenarnya. Jadi saya ini rindu sama diri saya yang kemarin. Soalnya kalau dipikir-pikir saya ini jadi gak kenal sama diri sendiri gitu. Lost apa ya? Jadi hilang kepribadian gitu. Jadi bingung nih mau jadi pribadi yang kayak gimana. Saya bingung gitu. Mungkin masih di dalam masa tahap pencarian jati diri. Jati diri ya, boleh dibilang kayak gitu. Jadi, nah yang saya rasa kalau lihat saya yang kemarin itu jauh lebih baik daripada saya yang sekarang. Gitu. Jadi termasuk gagal. Sebenarnya cerita hidup saya itu gak ada menariknya sama sekali. Gitu. Gak ada yang menarik. Gak ada yang menarik sama gak bisa dipetik jadi pelajaran sebenarnya menurut saya sendiri sih Ya. gitu Pak. Tapi bisa aja lah jadi pelajaran gitu. Kan mungkin banyak orang yang mengalami masalah seperti ente gitu. Ya boleh sih boleh. Ngomong kenapa ingin menjadi Nijar yang dulu? Emang ada apa dengan Nijar yang sekarang? Ya kalau yang sekarang dirasa gini ya, jadi hampa aja gitu Pak, hampa gitu. Bosen sama pola hidup yang acak-acakan gini-gini aja. Sebenarnya saya itu kalau main kesini juga pengen refresh gitu, soalnya suntuk sama kehidupan ya yang bosen lah gitu, gak ada gebrakan, apalagi di masa pandemi kayak gini segala macem aktivitas kan susah banget gitu ya. Termasuk main atau kerja susah lah. Makanya saya itu rindu sama Nijar yang kemarin, soalnya kan segala sesuatunya kerasa mudah banget gitu. Itu sih poinnya di situ sih poinnya gitu. Sekarang kan lagi sulit-sulitnya gitu, masa sulit termasuk dalam studi, percintaan, pekerjaan gitu. Oh, Sulit. emang begitu ya. Nah. Karena
katanya pohon lebih apa namanya kata-kata motivasi teh pohon lebih tinggi lebih Jadi besar. semakin tinggi pohon, Iya. semakin tinggi pohon, mungkin ke sana ya. Ya, Semakin kayak tinggi gitu. pohon, semakin kuat angin menerpa. Nah, gimana Pak? Iya gitu. Tapi Kalau masalah kuat selesai ya. Iya. Diambil Saya- dari kepedihan hidup. Mm, mm. Jadi kesibukan ente sekarang apa? Untuk sekarang. Ya sibuk gak ngapa-ngapain. Sibuk gak ngapa-ngapain gitu. Gitu sibuk. Kalau Mas ya belajar lah, lagi belajar gitu. Jadi lagi menimba ilmu. Menimba Di ilmu, satu ya, sekarang. di satu lembaga keilmuan. Oh sekarang itu ya. Sekarang lagi menimba ilmu. Sekarang. Doain teman-teman, doain. Ya. Tapi kan untuk apa namanya sekarang juga ente kan jadi apa? Jadi salah satu apa videografer, kameramen, salah satu kameramen dari Ya. dari channel Gempur Langit. Gempur Langit Production. Ya, Gempur Langit Production. Tapi for your information untuk sekarang Lagi Gempur vakum Langit upload gitu. vakum upload. Vakum upload dulu ya. Lagi vakum dulu karena ada beberapa itu ya. Jadi insya Allah kedepannya. Kedepannya dilanjut lagi lah. Jangan lupa subscribe dulu ya. Ya, subscribe Gempur Langit. Production, Gempur Langit Production atau Ya, Just Gempur Langit. Gempur Langit. Gempur Langit. Gempur Langit. Nah, jadi bisa di subscribe ya. Bisa di subscribe. Insya Allah akan ada lagi. Gitu ya. Halo Tutut Adventure. Halo Tutut Adventure ya. Live tuh. Tutut Oh iya Adventure. benar. Halo Tutut Tutut Adventure. Adventure. FYI Tutut Adventure itu komunitas pendaki yang sedang merintis gitu. Jadi Oh, iya. kalau ada teman-teman yang minat mau masuk Tutut Adventure bisa kontak Eka. Kita wakil ketuanya. Oh, iya. Ketua komunitas. Oh berarti ente juga sedang apa namanya sekarang punya hobi mendaki. Iya, ada hobi baru nih yang racuninya salah satu teman kita. Sebenarnya bukan racun sih. Kalau rencana awal dari kita sih sebenarnya. Bener kan dari kita yang pengen naik gunung kan awalnya kita gak berani ya naik gunung, gak berani. Pikirannya naik gunung itu wah capek, takut gimana padahal kan nggak gitu juga. Gitu. Kalau tubuhnya sehat pasti naik gunung juga bakalan lancar. Iya. Jadi emang awalnya gitu ya. Awalnya seperti apa? Kayak yang wah seperti ekstrim gitu. Ekstrim tapi ternyata kalau dijalani Nah, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kalau kita berjalan demi Allah. Seperti hidup. seperti itu. Jadi banyak mindset orang itu yang kalah sebelum mencoba. Padahal coba dulu baru tahu deh nyimpulinnya terserah kalian gitu. Nah, gitu. Rasanya kayak gimana. Gitu sih. Hobi barunya naik gunung ya naik gunung. Cuman baru pemula banget sih, baru pemula banget. Belum sering lah. Baru udah berapa kali naik gunung? 1, 2, 3 kali lah. 3 kali. Itu juga sama Eka, sama si Jack ini. Oh iya 3 kali berarti masih ini ya. Masih pemula banget sih. Oh iya bareng sama si Akil yang kemarin. Bareng Akil, Sama si bareng Akil. Haikal, Sakila, Adla, Samil. Nah nanti Samil ada ya di podcast depan. Heeh. Gitu. Selain Tutut Adventure ada juga Kangen Kamu Adventure. Nah Cuman udah vakum, Vakum dulu lah, bukan udah vakum dulu. Kangen Kamu Adventure. Diganti sama Kobong Haikal. Kobong Haikal. Kobong Haikal. Memang ganti nama kan? Iya, Bukan iya. Kangen Kamu jadi Kobong Haikal. Aduh, nggak ada yang nonton ya. Nggak ada yang nonton. Jadi ini bari apa? Sambil lip IG. Tapi gitu lah. Biasa lah. Gitu. Hampir silent moment ya, Pak. Nah, ente kan sebelum masuk ke videografer di itu dulu ya, di fotografer. Bukan videografer sih, baru semua juga masih belajar, bukan belum masih jauh dari kata pro gitu. Iya. Belum bisa disebut videografer sih, cuman kalau mau nyoba ya
lagi nyoba sekarang, sedang mencoba gitu. Jadi statusnya sekarang sedang belajar lah, jangan disebut videografer, malu. Ya, ya pokoknya masuk ke dunia Ya, videografer. ya, benar-benar. Nah gitu. Tapi kalau dilihat sebelum ente masuk ke videografer, ente kan masuk di dunia fotografer gitu. Kan kalau lihat di IG ente nih, wow, kualitasnya, wah, kayak Wah, biasa-biasa aja gitu. wah, kualitasnya biasa-biasa aja. Kualitasnya bagus gitu. Ya apa dengan banyak banyak juga kan dulu yang bukan order tuh apa Pengen difotoin. pengen difotoin gitu difotoin, ya, iya. pengen difotoin. Nah itu berawal dari mana tuh? Kalau dunia fotografer dulu jadi inget ini nih, jadi inget sama, jadi yang pertama ngenalin sama kamera itu Pak Peri Fernando. Pak Peri Fernando, nonton ya, benar-benar nonton. Nonton ya. Makasih banget buat Pak Peri Fernando yang udah ngenalin ke dunia kamera gitu. Pertama dikenalin sama Pak Peri Fernando pokoknya waktu SMA lah, waktu SMA dikenalin sama Pak Peri Fernando, terus makin penasaran, akhirnya belajar otodidak gitu, sedikit demi sedikit gitu. Kalau misalkan ada seminar pengen ikutan juga sih gitu. Tapi belum pernah masuk seminar. Belum sih, cuman seminar paling bukan seminar sih, ngobrol-ngobrol sama yang pro gitu, fotografer pro, jadi dikit-dikit bisa lah gitu. Iya. Jadi semua itu hasil otodidak. Hasil otodidak banget gitu. Otodidak banget. Otodidak banget, search Google, lihat YouTube, searching di Google. Masalahnya nih hebatnya itu bisa sampai tahu teknik-tekniknya gitu. Otodidak. Kalau mungkin ya, tapi nggak tahu sih, saya belum pernah sama sekali masuk ke dunia fotografer. Untuk mengetahuinya pun harus masuk seminar dulu gitu. Itu tapi ente bisa-bisa. Bukan cuma saya Pak, kalau Bapak tahu itu bukan cuma saya yang otodidak sampai maksudnya yang berawal dari otodidak jadi pro gitu. Banyak sih. Malah saya termasuk orang yang belum pro. Jadi banyak orang yang jauh lebih baik Pak dari otodidak gitu. Gampang sih, tergantung bakat sih, tergantung minat sama bakat. Kalau minatnya bagus, bakat bakalan muncul kayak gitu lah. Gitu. Kalau punya bakat nih tapi gak ada minat kan gak bakalan jalan. Gitu. Jadi awali dengan minat dulu. Nanti bakat dulu. Bisa diatur lah. Bakat bisa diatur. Mungkin. Oh gitu. Tapi sekarang masih masuk dunia fotografer atau sama-sama vakum oplop lah. vakumnya? Ya pokoknya semenjak pandemi jadi vakum oplop lah semuanya, vakum oplop gitu. Bukan vakum oplop itu bukan vakum dari pencitraan, tapi ini sebutan dari kita aja. Ya. Vakum oplop. Itu berhenti dulu. Ya. Bukan berhenti selamanya kan? Bukan berhenti selamanya. Insya Allah kalau ada modal, ada waktu ya mulai lagi Pak. Mulai lagi gitu. Nah saya mulai tertarik nih sama tentang minat dan bakat gitu. Karena saya sendiri pernah masuk ke dalam masalah itu. Apa sih yang harus dilakukan, minat dulu atau bakat dulu? Kalau menurut saya nih minat dulu lah Pak. Minat dulu. Soalnya kan gak bakalan ketemu bakat kalau belum ada minat gitu. Jadi kita gak bakalan tahu kita punya bakat kalau gak berawal dari minat. Minat dulu, ketemu bakat atau enggaknya kan nanti pas lagi ngejalanin itu ya apa yang kita lakuin. Tapi kalau misalnya kita udah punya bakat nih, tapi ada minat baru gitu, itu gimana? Maksudnya gimana? Nih, misalnya kita punya bakat, kita punya bakat di bidang elektronik, nah tapi kita punya minat baru nih, yaitu minat dari hal misalnya kesenian gitu. Apa yang harus didahulukan? Apa yang harus di-upgrade? Maksudnya apa yang harus diawali gitu, maksudnya gimana? Apakah kita mengawali minat atau mengupgrade bakat gitu? Tergantung sih Pak, itu kan balik lagi ke diri kita masing-masing gitu. Kalau misalkan
kita mau sesuatu yang baru ya silakan, dicari lagi minatnya yang mana, terus ketemu lagi sama bakat baru dan nantinya gitu. Cuman saran, fokus dulu lah sama satu hal. Kalau satu halnya udah misalkan mentok gitu, maksudnya mentok itu dari segi gak bakat, misalkan mentok gak bakat ya udah cari lagi, yang penting jangan berhenti. Jangan berhenti. Kan ini nih pas waktu dulu itu ya sedikit cerita lah ya. Bisa dibilang harus memilih gitu di antara, jadi tidak bisa berbarengan dua gitu. Ya syukur-syukur kalau kita bisa memulai minat dan kita bisa mengupgrade bakat gitu. Kalau masalah ini mungkin banyak lah ya masalah di tingkat SMA dalam hal masalah ini gitu. Minat atau bakat. Minat dan bakat. Lumayan kan ini untuk kedepannya gitu. Bingung. Maksudnya gimana tuh Pak? Maksudnya Pertanyaannya, jadi yang pertanyaannya yang mana? yang harus diprioritaskan gitu. Yang diprioritaskan mana? Ya minat dulu Pak. Minat dulu. Tadi kan balik lagi ke yang tadi, kalau misalkan kita gak minat, gak bakal ketemu bakatnya di mana. Jadi langkah awal itu sebenarnya minat Pak. Nanti kalau udah minat, bakat bisa dipupuk gitu. Misalkan kan saya minatnya di fotografer nih, di video fotografi gitu. Belum tahu nih, belum tahu saya ini bakat atau enggak. Sampai sekarang sebenarnya belum tahu saya ini bakat atau enggak. Cuman kan bisa ketemu bakat atau enggak itu kalau udah minat gitu. Kalau udah ngelakuin satu hal, maksudnya dicoba dulu lah. Nanti ketemu pas atau enggaknya belakangan. Jangan sungkan untuk mencoba, maksudnya gitu. Mudah-mudahan mengerti lah. Kalau misalnya kita masuk ke permasalahan dunia orang dewasa, yang bisa diprioritaskan untuk jadi pekerjaan, minat atau bakat? Minat lah, saya tetap di minat. Minat. Soalnya kalau misalkan bakat tapi gak minat kan kerjanya gak bakalan totalitas Pak gitu. Jadi kan bisa dibilang minat itu mood kan, mood bisa dibilang gitu gak? Iya, karena akan keinginan kan ya. Jadi kan kalau misalkan punya satu keahlian tapi gak mood gitu kan, pasti ujung-ujungnya rebahan lagi gitu. Harusnya yang diprioritaskan itu minat dulu, dipupuk sedemikian mungkin, sebagus mungkin, agar kita itu minatnya totalitas gitu. Maksudnya minatnya minat banget gitu, dalam satu bidang. Nanti kalau misalkan udah bosen, jangan stop tapi cari minat lain. Gitu. Bagaimana kalau misalnya gini ya, kita mengikuti minat nih gitu kan, kita sudah bisa mengikuti minat, tapi kan kalau misalnya yang namanya pekerjaan mungkin ya, pekerjaan akan terus dilakukan setiap hari, maka muncul kebosanan. Pasti sih. Manusia kan gak luput dari rasa bosan. Pasti ada bosannya gitu. Contohnya dalam satu hubungan, relationship gitu. Relationship. Hubungan percintaan juga pasti ada bosannya Pak gitu. Cuman kalau bosan jangan cari yang lain Pak. Tapi kok beda ya? Beda guys. Kalau di dalam pekerjaan bosan jangan cari yang lain, harus cari yang lain gitu. Yang penting jangan berhenti. Kalau dalam relationship jangan cari yang lain. Mas cari yang lain. Jangan deh. Di ini aja, kalau dalam hubungan mah di introspeksi aja. Apa sih yang bikin bosan? Bisa nyambung juga ke pekerjaan. Soalnya kalau ini dicari aja apa yang bikin bosen nih dalam satu pekerjaan itu, apa sih yang bikin kita itu bosen,
Nah yang diperbaiki itunya. Kan udah jelas kalau yang membuat bosan kan dilakukan berulang-ulang. Bisa kan dilakukan dengan cara yang berbeda tapi pekerjaannya sama gitu, pekerjaannya berbeda. Contohnya saya nih, fotografi. Kalau dalam fotografi misalkan bosen nih gara-gara modelnya itu aja atau konsepnya itu aja, kan bisa dicari konsep yang lain, cuman kan tetap sama bidangnya fotografi. Ya, masuk akal. Kan di fotografi juga banyak ininya, banyak jenisnya gitu. Ada foto street gitu, jalanan, ada foto model. Misalkan saya bosan di foto model, coba aja ke foto street gitu. Pokoknya diperbaiki aja apa yang bikin bosannya, terus cari yang baru supaya nggak bosan gitu. Cari yang baru maksudnya caranya gitu, cara kita ngelakuinnya gitu. Mudah-mudahan bapak ngerti ya. Iya. Kalian juga udah Mudah-mudahan ngerti ya. Kalau di ini nih, bisa dibilang ente itu dalam pandangan saya ya, yaitu multi talent. multi talent. Videografi bisa, fotografi bisa, apalagi yang lain juga ada yang bisa gitu ya. Iya. Ya gitu. Baik mana yang multi talent atau yang talentnya hanya satu? Lebih baik mana? Bukan gitu. Multi talent itu gimana? Aduh, saya tuh udah kebayang tapi susah ngucapin gitu. Kan mungkin kalau hanya yang mempunyai satu talent itu kan pasti bisa mengasah sampai matang gitu. Kalau multi talent kan kebagi-bagi. Ya. Contohnya kan ente fotografi, videografi. Fotografi belum pro, videografi belum pro gitu. Karena kebagi kan. Iya. Makanya tadi saya bilang lebih baik fokus dulu dalam satu minat. Kalau misalkan udah cukup nih, kita puas sama minat itu, cari lagi yang lain biar multitasking gitu. Beda sih? Beda gak sih? Beda multitasking dong. Sama multi talent. Beda. Beda. Beda gak? Komen di bawah. Komen di bawah. Teman-teman Eka biasanya komen-komennya pedas tuh. Parah banget tuh. Ini. Tadi siapa mana tadi? Multi talent sama yang punya satu talent. Itu. Gimana pendapat Anda tentang dua hal itu aja? Kalau multi talent ya bagus Pak, multi talent tuh. Jadi banyak cara gitu dalam hidup gitu. Maksudnya kalau dalam pekerjaan nih, misalkan bakatnya dagang, bakatnya kerja apa gitu kan, gampang. Kalau misalkan lagi stuck sama satu pekerjaan, misalkan lagi kejebak sama satu pekerjaan, gampang kan. Kalau misalkan multi talent, misalkan udah bosen nih sama pekerjaan ini, nggak cocok, kalau multi talent kan bisa cari mudah banget gitu kalau mau cari pekerjaan lain, soalnya bakatnya emang banyak. Gitu. Kalau yang talentnya satu gimana? Talentnya satu, hidupnya gak ada gak ada minat banget untuk nyobain hal baru kayaknya. Kalau misalkan talentnya hanya itu aja, talent bisa dipupuk sih Pak. Kalau misalkan talent menurut saya gitu Bisa dipupuk. Maksudnya bisa ditumbuhin gitu. Bisa dicari gitu. Oh, bisa dicari. Bisa dilatih, bukan bisa dicari, bisa dilatih. Semuanya juga Semuanya kan. juga bisa dilatih. Jadi tidak ada tidak ada yang tidak bisa gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin gitu. Tidak ada yang tidak mungkin gitu. Gitu sih. Kalau ini nih kita masuk ke dunia pendidikan. Tapi FYI dulu ya, for your information, saya itu kan Bapak tadi bilang saya multi talent, tapi multi talent sama multitasking beda ya. Tapi saya tidak multitasking Pak gitu. Jadi misalkan kalau lagi rebahan atau lagi nyaman sama satu pekerjaan, satu kegiatan,
nggak bisa dibarengin sama kegiatan lain. Maksudnya kalau ada yang ngechat nih, chat ngirim WA atau apa, saya lagi nonton, biasanya gak kebalas pak, soalnya saya gak bisa ngebarengin nonton sama chattingan. Oh ya, iya dong, jelas Iya, itu. jelas. Wah. Bapak juga sama Oh nggak? iya. Sama kalau gitu mah. Jadi Dia mohon maaf mungkin- nih, mohon maaf sama teman-teman yang misalkan chatnya jarang dibalas atau kayak gimana. Tapi kalau misalnya gini nih, kan masuk ke dunia videografi, dunia fotografi, tapi berjalan berbarengan bisa. Berjalan berbarengan bisa sih kayaknya, soalnya masih satu bidang, grafi masih grafi Graf gitu. grafi gitu, video apa foto kan masih satu bidang aja. Bisa sih kalau videografi, bisa gak sih? Bisa tuh. Ya bisa lah. Bisa lah. Komen di bawah. Komen. Banyak bingungnya sih, bener-bener gak ada yang bisa dipetik dari obrolan ini. Ya, ya mengisi ini waktu. Masih kekosongan, gabut, mohon Mengisi maaf. kekosongan lah gitu. Ya. Lanjut tadi ke dunia pendidikan, maksudnya apa nih? Nah, kalau dunia pendidikan, gimana menurut ente? Sudah banyak nih katanya yang ada di IG gitu ya. Ya bukan di IG di mana ya. Pokoknya banyak lah gitu. Kalau misalnya yang tidak pintar matematika, maka itu tidak disebut pintar. Nah, gitu. Bagaimana menurut Anda? Gak tau sih, kan gue bodoh. Aduh, kalau masalah pendidikan gimana ya? Kalau misalkan tadi kata bapak yang nggak bisa matematika disebut apa? Ya tidak disebut pintar Nggak gitu. disebut pintar gitu. Juga sih. Matematika dibilang penting banget, soalnya kan dalam kehidupan tuh nggak lepas dari yang namanya hitung-hitungan gitu. Cuman kalau misalkan disimpulkan yang nggak bisa matematika itu gak disebut pinter, gak bisa dibilang pinter, saya kurang setuju pak. Soalnya kan minat dan tadi kan minat orang-orang itu beda-beda gitu. Misalkan tapi jangan sampai juga kalau gak bisa banget sama yang namanya matematika. Harus belajar lah intinya gitu. Ya kan kalau misalnya di itu juga di apa? Ya di dunia pekerjaan kan butuh juga matematika gitu ya. Tapi kalau disebut nggak bisa matematika itu bodoh, janganlah. Jangan kayak gitu. Karena tidak Bisa dilatih pak, intinya gitu. Semua manusia bodoh sih sebenarnya. Tapi bisa dilatih gitu. Bisa dilatih. Berawal dari kita kan hidup berawal dari gak bisa apa-apa. Dari gak bisa jalan, gak bisa ngomong, gak bisa pokoknya dari gak bisa apa-apa pak. Cuman jadi bisa jalan, bisa ngomong, itu kan gara-gara dilatih sama orang tua kita. Bener gak? Berarti kan kalau misalnya tidak bisa matematika tapi jago dalam hal olahraga, misalnya voli, main bal, disebutnya pintar main bal kan? Iya, jadi jangan disimpulkan kalau yang gak bisa matematika itu orang bodoh. Janganlah ya. Semua orang pintar dalam bidangnya. Dalam minatnya masing-masing, dalam bidangnya masing-masing. Gitu. Ngopi dulu. Mic-nya di sini. Biar jelas. Biar jelas gitu. gitu. Seruput. Sekarang ngeri ya, banyak berita-berita kecelakaan gitu. Kecelakaan. Kemarin juga ada kecelakaan di Sumedang. Di Sumedang. Tapi kan banyak nih kata dulu di apa namanya di daerah Lewo yang Prima Jasa itu gak boleh. Tahu Masuk jurang. Ya. Masuk jurang. Katanya itu ada melihat unsur-unsur mistis gitu. Nah, unsur-unsur begitulah mistis. kebudayaan Indonesia. Dikait-kaitkan sama horor gitu. Nanti setan bilang aing deh. Kayak gitu. Itu jatuhnya gitu. Udah apa jangan berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya hakikatnya itu sudah takdir gitu ya. Jadi gak perlu dikait-kaitkan sama hal mistis. Karena
setan juga kurang kerjaan banget. Juga Kurang kerjaan banget itu. Kurang kerjaan banget bikin orang kecelakaan. Gak bisa lah, gak bisa bilang gitu. Gitu sih menurut saya. Jangan ya. Janganlah, jangan dikait-kaitkan gitu. Udah aja kita terima apa keadaannya gitu. Istighfar, sabar. Sabar itu dalam artian bukan pasrah gitu, tapi menguatkan diri gitu. Jangan sampai terlena atau terlalu apa ya, terbawa kesedihan, mendalam gitu. Apa sih bahasa singkatnya? Apa? Terlalu sedih tuh. Nanti Terlalu sedih. Jadi jangan terlalu berduka lah. jangan terlalu berduka. Emang sih gak ada orang yang gak sakit kalau ditinggalin sama orang-orang terdekat gitu. Cuman ya bener kan? Maksudnya orang-orang terdekat tuh sahabat. Akil pacaran mulu ya. Pacaran mulu Akil. Emang lu pernah ditinggal sama siapa yang lu terdekat? Ya banyak lah. Maksudnya keluarga gitu kan, meninggoy gitu. Mudah-mudahan kalian semua umurnya panjang, sehat walafiat. Amin. Ngeri lah kalau bicarain, kalau obrolin meninggoy, ngeri banget. Jangan. Oh iyalah. Ya, Apalagi di malam. apalagi di malam. Takutnya nanti udah beres podcast meninggoy. Nah, udah bilang. Udah bilang. Tapi kalau misalnya misalkan takdir ya terima aja. Terima aja. Tapi kalau ini nih, ini cukup menarik nih tentang hal pergoiban, permitosan lah gitu. Banyak yang apa namanya ditakutkan gitu lah ya. Misalnya selain kalau misalnya berkendara malam, selain ada oknum dari manusia gitu, misalnya begal kayak gitu, ada juga yang ditakutkan karena makhluk halus. Takut apa namanya, wah ada itu gitu. Gimana menurut ente? Sebenarnya cuma sugesti Pak yang kayak gitu tuh, cuma sugesti aja. Soalnya kan setan itu kalau ketemu kita juga apes kan, apes juga kan. Jadi kalau misalkan kita punya rasa takut sama setan, maksudnya sama penampakan apa sama setan sih? Ya sebenarnya penampakan lah. Penampakan, sama penampakan itu fix itu cuma hati kita aja yang lagi nggak inget sama Allah. Ya. Jadi apa ya bahasa kalau in bahasa Sunda kan malawung gitu. Melamun. Melamun. Ah, Melamun. Melamun tuh emang melamun ngelawung. Malawung. Iya. Oh, gitu. Melamun. Ya intinya harus ingat terus sama Allah. Jangan Banyakin dikir gitu supaya nggak takut sama hal kayak gitu. Nggak perlu takut lah. Soalnya kan kita itu udah jangan lupa doa aja gitu. Jangan lupa doa Bismillah gitu. Biar nggak takut sama yang kayak gitu. Soalnya itu benar-benar saya yakin hati kalian aja yang hati teman-teman aja, termasuk hati saya aja yang lagi gak inget, maksudnya lagi malaweng gitu. Malawung. Mati. Toh kalau misalnya muncul juga mungkin gak akan ngapa-ngapain. Hanya muncul aja tring. Saya dapat satu penjelasan ya Pak. Kalau setan tuh nampakin diri tuh sebenarnya itu bukan setan, tapi jin gitu. Jin yang digoda sama setan buat nakut-nakutin manusia gitu. Cara mengatasinya gimana ya doa Pak. Karena kekuatan orang Islam itu Doa. Senjata orang Islam itu doa. Jadi jangan lupa segala sesuatu diawali dengan berdoa. Tadi juga Bismillah dulu Kak. Ya, Bismillah dulu. Doa dulu. Ya, gitulah ya guys. Harus tetap berdoa. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Jangan main gabres aja. Main gabres. Ya mungkin cukup dulu lah. Cukup dulu ya. Iya. Cukup dulu. Ya nggak apa-apa sih. Atau- Kepanjangan. Iya. Bosen nanti. Takut dulu gitu. Ya terima kasih semua.
Terima kasih. Sudah mendengarkan kegabutan kami. Mohon maaf ya, kontennya agak bermanfaat banget. Ya karena emang ini dibuatnya konten bebas lah gitu. Spontan juga, instan gitu. Instan gitu kan, nggak ada lightning, nggak ada perencanaan sebelumnya, nggak ada. nggak make up dulu, Nggak make up nggak biasa nih Cuma hinya ini sih yang disiapin tuh kopi karun gitu. kopi Karun. aja gitu yang disiapin. Intinya kita itu ngopi sambil ngobrol gitu. Nah gitu. Terus di kamerain. Nah gitu, itu aja sih. Ya, itulah percakapan kami. Mudah-mudahan bisa dipetik ya. Bisa dipetik. Ya intinya yang buruk-buruknya dibuang, yang baiknya diambil. Ya kalau misalnya ada yang harus kita perbaiki oleh penonton semua, silakan komen aja di bawah. Komen aja di bawah. Ya, komen aja di bawah. Dan juga jangan lupa like, share, and subscribe. Di channel ini, channel Muhammad Haikal Zaki, dan juga channel tim kami Gempur Langit. Ya. Dan juga jangan lupa follow IG dari Yesterday Nijar. Di sana di dalamnya ada hasil foto. Kalau mungkin ingin difotoin, bisa. Banyak orang yang pengen difotoin sama saya, soalnya saya murah. Iya. Gitu. Karena intinya harus murah. Karena murah. Gitu. Nah, dan juga jangan lupa follow juga IG saya ekal.jack, dan bila ingin itu permintaan teh bahasa Inggris teh Permintaan kalau jadi lupa bahasa permintaan request. Nah, ada yang request. Astagfirullah. Gak tau kan saya bodoh gitu. Bila ada yang ingin request, silahkan bisa DM di IG saya, dan juga bisa DM ke IG Nizar juga. Bisa lah. Apakah apa yang ingin dibahas, dan juga yang lainnya lah gitu ya. Ya, sekali lagi terima kasih Nizar. Terima kasih. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Podcast selanjutnya. Ngopi yuk. Ya.